maksud sebenarnya dari ayat itu diberikan kepada saya. Setelah saya mengerti dimensi roh pemahaman firman, saya pahamilah firman itu dari dimensi roh, Bapak Ibu. Sehingga Ibu Indri yang tahu perjalanan roh saya, Bapak Ibu, yang menjadi saksi bagaimana saya jungkir balik dalam pergulatan. Bayangkan Bapak Ibu, handphone kalau bunyi tidak lain pasti Ibu Indri. Hanya dia yang mencari tahu keadaan saya bagaimana, karena saya memilih mengurung diri, Bapak Ibu. Saya mengurangi komunikasi, tapi itu tanpa saya sadari itu arahan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya saya tidak banyak terkontaminasi dengan daging, karena Roh Kudus sedang membawa saya ke dimensi roh. Pada saat itu saya mulai mengalami banyak hal. Pemahaman firman saya digodok sampai malam, digodok bisa seharian saya diskusi tentang firman itu sendiri. Sampai akhirnya saya menemukan satu format bagaimana memahami firman dari dimensi roh. Bukan berarti saya sudah hebat, tapi paling tidak titik sudah ada di dalam hati saya bagaimana saya harus memahami firman ini. Sehingga kedewasaan saya di dalam roh, di dalam menghadapi persoalan, selalu saya katakan, aku berpikir dari sudut pandang Tuhan, aku berpikir dari sudut pandang Roh Kudus, karena tidak ada yang kebetulan di dalam hidup orang-orang percaya. Amin. Roma 8:28 membekas di hati saya. Kalau saya mengasihi Tuhan, kalau Tuhan izinkan terjadi, dia ada di situ. Tujuannya hanya satu, mendatangkan kebaikan buat saya. Makanya kalau di dalam kelas selalu saya kumandangkan ayat itu, selalu saya kumandangkan. Karena itu caranya Tuhan mengangkat dan membentuk kita. Bu Indri waktu itu masih kerja, Bapak Ibu. Puji Tuhan karena COVID, dia harus di PHK. Mulailah kita dari titik nol. Saya usaha yang ada juga sudah pelan-pelan drop karena masalah keadaan yang ada di Indonesia dan luar negeri kan sama, COVID semua. Tapi pada saat itu ada rasa takut, ada was-was gitu. Ayat itu belum mengerti saya maksudnya. Singkat ceritanya, mulai Bu Indri off dari kantor, Bu Nurul sebagai buah sulung dari Ministry 100 Channel ini mulai bertanya-tanya tentang firman, karena dia juga umur tadi, mulai bertanya-tanya. Dimulailah dari 2 orang, satu dari Papua juga tadi. Mulai dari situ sehingga terjadwal satu pelajaran kelas setiap hari sekitar 1 sampai 2 jam, mulai dari Matius. Bu Indri juga yang sudah lama meninggalkan mimbar. Sebelum kenal saya, Bapak Ibu, dia sudah lama meninggalkan mimbar. Saya berdoa 1 tahun untuk dia kembali ke mimbar. Berkomitmen juga untuk menebus kesalahannya. Sehingga dimulai dari 2 orang, Bapak Ibu. Dia mulai telepon, ada nggak yang mau seperti menawarkan produk, Bapak Ibu? Ada nggak yang mau belajar firman gratis kok? Ada nggak yang mau belajar firman? Terkumpullah dari beberapa pelosok, Bapak Ibu, yang tidak pakai internet karena kita pakai seluler, telepon biasa, termasuk Bu Evi ada di sini menjadi saksi daripada pelayanan ini juga. Walau sempat off tapi kembali lagi, saya percaya semua karena Roh Kudus. Dan mulai akhirnya berjalan sampai 2 Oktober, November, Desember, Januari saya sudah mulai ambil kelas karena sudah mulai padat. Saya bilang kelas pertama over ke saya. Saya ambil kelasnya Ibu Nurul, nambah lagi, mulai dan bertambah terus. Ayat itu selalu saya ingat, Tuhan ini. Kalau saya ingat itu, saya bilang Tuhan ini. Tidak pernah timbul dalam pikiran saya, Bapak Ibu, akan ada Ministry 100 Channel. Yang paling dahsyat, Bapak Ibu, sementara
Ibu Yunda udah tahu rumah saya di kamar kecil itu, dan itu masih kecil dulu yang bisa saya kasih ruang buat Bu Indri. Cuma kecil ya, mungkin 1 meter lah di situ. Duduk di pojok-pojok, kamu di sini supaya suaramu enggak keluar atau enggak terlalu terganggu dengan suara-suara saya di luar. Karena saya juga kalau telepon orang, counseling orang juga suara saya besar. Bu Evi, Bu Iis Murtadin Nabire yang juga radikal di dalam Ministry 100 Channel, sama Ibu Mary dari Batam juga. Sementara mereka membahas tentang baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu, entah bagaimana caranya mereka mengalami baptisan Roh Kudus dari 3 lokasi yang berbeda, 4 lokasi. Bu Indri Tangerang, Bu Evi di Papua, Bu Iis di Nabire, Bu Mary di Batam. Mereka kepenuhan Roh Kudus. Mereka yang belum tahu apa-apa, karena mereka bertanya apa itu baptisan Roh Kudus. Roh Kudus sendiri menjelaskan kepada mereka dengan mereka dibaptis langsung oleh Roh Kudus. Itu pakai seluler, Bapak Ibu, konferensi 4 orang, konferensi. Tapi lihat tanda-tanda heran menyertai pelayanan ini. Mereka dibaptis. Kita nggak ngerti ada apa, karena kan tidak lihat kok. WFI ada apa? Ada apa? Kita cuma bisa menyebut, sebut nama Tuhan Yesus, sebut nama Tuhan Yesus. Rupanya mereka kepenuhan Roh Kudus. Rupanya mereka dibaptis oleh Roh Kudus pada saat itu. Luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa. Terus setiap kelas selalu ada mujizat. Setiap kelas selalu ada mujizat. Banyak mujizat, tapi target kita bukan mujizat di dalam daging, tetapi mujizat di dalam roh. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata. Itu semuanya tentang firman. Orang yang tidak bisa melakukan firman artinya lumpuh. Di dalam kelas ini semuanya menjadi bisa terima mujizat. Yang tidak bisa berkata-kata firman, yang tidak bisa mendengarkan firman yang di dalam roh mereka dengarkan. Kanker stadium 4 plus gula plus asam lambung akut. Ketika kita bongkar Yohanes 10 ayat 10, kanker lenyap tanpa kita doakan, Bapak Ibu. Mereka meresponi firman begitu luar biasa. Dan saya sama Bu Indri berkata, Tuhan itu baik. Bapak Ibu bisa lihat saya modelnya begini, lihat model Bu Indri. Tidak ada yang bisa kami lihat banggakan kepada Bapak Ibu. Yang bisa kami banggakan cuma Roh Kudus. Saya cuma berkata, Roh Kudus, Engkau tahu saya siapa. Engkau tahu saya nggak tahu apa-apa. Jangan permalukan kami. Kau harus hadir dalam setiap kelas. Kau hadir dalam setiap ayat demi ayat. Jangan kami menjadi penyesat di akhir zaman ini, Tuhan. Tapi kami ingin membawa yang tersesat kepada kebenaran firman. Makanya di kelas Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang sudah lama, saya selalu berkata, jangan bahas doktrin, jangan bahas denominasi. Itu menyakiti hati Tuhan. Tapi bagaimana daging-daging ini dirubah menjadi roh, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu semua mengalir, Bapak Ibu. Kata-kata pembuka di YouTube itu, setelah selesai live saya baru mengerti kenapa tadi saya bicara seperti itu. Tuhan membawa pelayanan ini mengubah daging menjadi manusia roh, mengubah manusia daging menjadi manusia roh. Karena jelas sekali bahwa darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan surga. Amin. Dan kita tahu sama-sama kehidupan orang Kristen. Kita semua di sini banyak yang Kristen dari kecil, belum pernah tamat baca Alkitab sekalipun 30 tahun, 50 tahun ke gereja. Bagaimana mungkin menjadi roh? Karena makan roh saja malas. Menikmati makanan roh itu malas. Jadi Ministry 100 Channel Bapak Ibu, saya tidak tahu. Nah, tahun 2020 saya pernah juga berdoa seperti ini. Ketika Bu Indri sudah mulai kelas, aslinya Bu Indri yang memulai, Bapak Ibu.
saya tidak tahu bahwa itulah jawaban yang Tuhan berikan kepada saya. Kami sering berantem Bapak Ibu. Tapi nggak lama, 2-3 menit sudah selesai. 2-3 menit. Karena apa? Kami saling membutuhkan di dalam pelayanan ini. Saya nggak bisa nyanyi. Kalau saya udah colek dia untuk bernyanyi, dia udah tahu kalau saya butuh dibantu untuk bernyanyi. Karena kadang-kadang lagi ngajar kan tiba-tiba kayak dibawa oleh Roh Kudus menyembah karena Tuhan carikan penyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi pada saat 2020 Bapak Ibu, saya bersaksi dan saya juga berdoa, Tuhan, pertama saya ingin satu provinsi menjadi manusia roh, kemudian satu kota, kemudian satu kabupaten, kemudian satu kecamatan, kemudian satu kelurahan, kemudian satu RT. Satu aja Tuhan, setiap daerah itu manusia roh. Saya akan membakar mulai dari situ, dan saya percaya akan terjadi kegerakan. Itu doa saya Bapak Ibu. Makanya saya berdoa, tapi saya tidak tahu kalau Tuhan sedang menjawab doa saya. Bapak Ibu dari mana? Dari berbagai kota, dari berbagai provinsi. Kita sudah ada di Mamasa, Palopo, Toraja, luar negeri Amerika ada Bapak Ibu, New Zealand ada. Itu dari mana? Bagaimana? Saya kalau lihat saya gak mungkin Bapak Ibu. Ngomong aja saya ini terbatas. Mungkin Bapak Ibu udah tahu kalau saya ngomong itu hanya lagi begini saja banyak ngomong. Tapi kalau sudah keluar jarang saya ngomong Bapak Ibu. Kadang-kadang saya bertanya, saya ingin ngomong Tuhan, saya bilang. Tapi bingung saya mau ngomong apa. Dan hari ini Bapak Ibu, pelayanan kita ini menjadi Ministry of Holy Spirit. Pelayanan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu dengar doa saya di mobil, saya bilang, Tuhan jangan saya yang pimpin ya. Saya nggak bisa memimpin. Kau yang memimpin acara ini, karena Kau yang membawa kami kemari. Dan Bapak Ibu di mobil sudah rasakan urapan hadirat Tuhan. Sudah rasakan begitu dahsyatnya urapan Roh Kudus kan? Kalau saya bisa teriak, saya mau teriak Bapak Ibu. Siapa